Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada malam yang ke-8 atau malam yang ke-7 bulan suci Ramadan 1443 Hijriah, yang mana pada tahun Ramadan ini ada kemajuan yang berbeda dengan tahun Ramadan sebelumnya. Kalau tahun ini, Ramadan tahun ini alhamdulillah dari Dewan Masjid Indonesia mengadakan atau merekrut masjid dalam satu ikatan safari dakwah, dan malam ini yang mengisi adalah Ustadz Hizbullah Sarip, tapi kebetulan beliau berhalangan, yang menunjuk memberikan kepada kami untuk menggantikan beliau. Salam dan salawat tak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus di atas permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin dan sekaligus sebagai uswatun hasanah. Bapak Ibu jamaah Tarwiyah yang sama berbahagia, sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jamaah, terutama pengurus Masjid Raudatus Salihin ini, atas kesediaannya menerima kami dari Dewan Masjid Indonesia dalam hal safari atau dalam hal jadwal ceramah bulan suci Ramadan tahun ini. Semoga dapat menambah hasanah kita, terutama dalam pengembangan dakwah menuju pengembangan masjid sebagai benteng pertahanan kita menuju kesuksesan generasi kita dan kebahagiaan kita selaku orang tua apabila anak generasi kita sudah mendekat atau masuk masjid atau mengenal masjid. Jamaah Tarwiyah yang sama berbahagia, sesuai dengan silabus Dewan Masjid Indonesia. Jadi Dewan Masjid Indonesia ini mengadakan safari dilengkapi dengan panduan materi yang disampaikan oleh para dai yang tersebar di seluruh Nusantara, termasuk di Kabupaten Kolaka Utara ini di 15 kecamatan. Di malam ke-7 ini, yaitu 2 saham dosa. Sebagai muslim, kita tidak ingin memperoleh dosa yang banyak. Itu sudah otomatis itu. Jadi pada dasarnya kita tidak ingin memperoleh dosa yang banyak.
perbuatan yang bisa mendatangkan dosa yang banyak dan berkelanjutan. Yang kedua, perbuatan yang bisa mendatangkan dosa yang banyak dan berkelanjutan. Nabi SAW bersabda, "Wa man da'a ila dalalatin kana 'alaihi minal ismi mislu asani man tabi'ahu la yanqusu zalika min usabihim syai'a." Dan barang siapa menyeru kepada kesesatan, adalah baginya dosa seperti dosa orang-orang yang mengikutinya, tidak mengurangi yang demikian itu sesuatu dari dosa mereka. Di hadis ini menjelaskan kepada kita bahaya perbuatan maksiat, perbuatan dosa yang bisa diikuti oleh orang lain, yang dimana yang mengikutinya juga turut berdosa dan orang yang mengikutinya. Kalau di malam yang keenam, kebaikan yang dilakukan oleh seseorang dan diikuti oleh orang lain, maka kebaikan itu justru didapatkan juga oleh orang yang mencontohkannya. Sama dengan kejahatan. Jadi kalau ada kejahatan yang kita lakukan dan diikuti oleh orang, maka orang yang mengikutinya pun mendapatkan dosa. Saya teringat dengan pesan ayah saya almarhum, yaruna paseng makadai ia tuna aku milok mataneng alia alagi milok mutaneng pakai singilaloi apu lengenna. Artinya jenis makanan yang mau ditanam, terutama tanaman yang bisa berkembang seperti pisang, itu satu yang ditanam itu bisa berkembang, bertahan dan berkembang. Usahakan benih bibit yang ditanam itu betul-betul bersih, artinya yang baik, yang jangan barang yang tidak beres, barang yang tidak sumbernya tidak baik atau diambil begitu saja. Usahakan diminta dengan baik atau dibeli. Karena ini jangan sampai kita barang yang tidak diizinkan oleh orangnya lalu ditanam dan tidak diridhai. Ini juga tentu amat berbahaya kepada orang-orang yang mengambil setelahnya. Di sini juga kita melihat betapa kecintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita sebagai umatnya, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perkara yang seperti ini juga kita disampaikan agar kita berhati-hati, khususnya dalam pengembangan muamalah kita, terutama dalam aspek dosa, karena jangan sampai
kita lakukan dan diikuti oleh orang, maka dosa pelaku semakin bertambah dan berkesinambungan. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min zalik. Selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita ada 4 hal yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau yang diajarkan juga kepada kita selaku umatnya. Nabi mengajarkan doa kepada kita, Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, aku memohon kepadamu pertama huda, wattaqa, takwa, wal afafa, kesucian, wal ghina, rasa kaya. Ini adalah salah satu doa yang diajarkan Nabi, atau salah satu doa yang selalu diamalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya buat kita juga umatnya. Jadi ada 4. Pertama, Nabi meminta petunjuk. Wattaqa, takwa. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa tujuan akhir daripada ibadah puasa yang kita lakukan sekarang ini bertujuan adalah takwa. Yang ketiga, wal afafah, kesucian. Suci dalam arti kata termasuk perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam hal mencontohkan ataupun membuat perbuatan, perilaku, contoh yang tidak baik yang bisa diikuti oleh orang. Dan sebaliknya, jika kebaikan maka justru harus diperbanyak, karena akan diikuti oleh orang dan itu menjadi amal jariah buat kita. Yang keempat, wattuqa wal ghina, rasa kaya. Jadi sini rasa kaya, bukan kekayaan tapi rasa kaya, artinya sifat qanaah, cukup, merasa cukup terhadap apa yang dimilikinya. Dia menggantungkan orang saudaranya memiliki kapasitas kekayaan yang Allah berikan kepadanya, dia juga turut rasakan kekayaan saudaranya. Dan Ramadan seperti ini adalah tempat kita berbagi. Dapat kita rasakan kalau kita tidak makan dalam sehari, dan disitulah juga diwajibkan kepada kita namanya zakat, baik itu zakat fitrah, zakat mal, infak, dan sedekah untuk berbagi kepada sesama kita. Dan Nabi tegaskan, umatku tidak ada yang tidak bahagia, semuanya bahagia mengikuti hari raya Idul Fitri sebagai hari kemenangan setelah melaksanakan ibadah puasa. Yang fakir miskin semuanya turut berbahagia menikmati pemberian dari saudara-saudaranya yang mampu, dalam hal ini berbagi dalam hal zakat. Bahkan Ramadan zakat fitrah wajib mutlak ditunaikan oleh kita selaku umat Islam
sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa umat Nabi Muhammad atau puasa kita ini tergantung sampai kita menunaikan zakat fitrah. Begitu kecintaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap umatnya, dan untuk mengikat persaudaraan Nabi tegaskan bahwasanya puasa seseorang tergantung sampai dia mengeluarkan zakat fitrahnya. Semoga uraian singkat pada malam ke-8 atau malam ke-7 ini dapat bermanfaat terutama pada pribadi kami sendiri dan kepada kita semua. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada jamaah, panitia, pengurus Masjid Raudatus Salihin ini atas kesediaannya menerima kami dari tim Safari, menerima kami dari tim Safari Dewan Masjid Indonesia dalam hal mengisi Safari Ramadan atau ceramah Ramadan tahun ini. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.